Datang di pendalaman materi bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang apresiasi dan kreasi sastra anak. Hakikat sastra anak. 1. Sastra anak meliputi semua jenis penulisan kreatif dan imajinatif yang khusus untuk dibaca dan menghibur anak-anak. Dengan demikian, sastra anak menawarkan kesenangan dan pemahaman bagi anak. Sastra anak erat kaitannya dengan dunia anak-anak dan bahasa yang digunakannya pun sesuai dengan perkembangan intelektual anak. 2. Sastra anak bukan dibatasi oleh siapa pengarangnya, melainkan untuk siapa karya itu diciptakan. Jadi, sastra anak bisa dibuat oleh orang dewasa ataupun anak-anak, asalkan pada penggambarannya ditekankan pada kehidupan anak yang memiliki nilai kebermaknaan bagi anak. 3. Sastra anak berisikan cerita yang mencerminkan perasaan anak-anak, pengalaman anak-anak, serta dapat dipahami dan dinikmati oleh anak-anak sesuai dengan pengetahuan anak-anak. 4. Sastra anak menempatkan anak-anak sebagai fokusnya. Apresiasi sastra reseptif. Apa itu apresiasi sastra reseptif? Apresiasi sastra reseptif adalah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi maupun prosa, yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama. Ada 3 pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi sastra anak secara reseptif. 1. Pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur emosi atau perasaan pembaca. Unsur emosi itu berhubungan dengan keindahan penyajian bentuk, lucu atau menarik. 2. Pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis adalah pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan, evaluatif maupun sikap. 3. Pendekatan analitis. Pendekatan analitis adalah pendekatan yang membantu pembaca memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan, sikap pengarang, unsur intrinsik, dan hubungan antar elemen. Apresiasi sastra ekspresif atau produktif. Apresiasi sastra ekspresif adalah apresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Selain itu, apresiasi sastra ekspresif tidak mungkin terwujud tanpa diberikan pengajaran menulis, khususnya menulis kreatif di sekolah dasar. Metode reseptif mengarah pada proses penerimaan isi bacaan baik yang tersurat, tersirat maupun tersorot. Perkembangan kemampuan mengapresiasi sastra anak. Nah, kemampuan mengapresiasi sastra anak itu berbeda di setiap usianya. Yang pertama, usia 1 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak mampu menerima rima permainan. Kemudian anak mampu memahami macam-macam tindakan. Yang kedua, 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, siswa mampu memahami struktur cerita secara simbolik melalui bahasa, permainan, dan gambar. Kemudian pada tahap ini juga anak mampu memahami alur atau hubungan cerita yang mencakup pendahuluan, klimaks, antiklimaks, dan penutup. Usia 7 sampai dengan 11 tahun.
Tahap ini disebut dengan tahap operasi konkret. Pada tahap ini, anak mampu memberikan tanggapan yang fleksibel, lalu memahami struktur sebuah buku dan mampu memahami alur sorot balik dan identifikasi berbagai sudut pandang cerita. Usia 11 sampai 13 tahun. Pada tahap ini, anak mampu berpikir abstrak, bernalar dari hipotesis ke kesimpulan logis, menangkap alur dan subalur dalam pikirannya, dan mampu memahami perbedaan minat antara anak laki-laki dan perempuan. Unsur intrinsik puisi. 1. Tema yaitu ide atau gagasan yang menduduki tempat utama di dalam cerita. 2. Rasa, yaitu dapat diartikan sebagai emosional seorang penyair dalam menulis puisi. 3. Nada, yaitu dalam puisi seseorang bisa menangkap sikap penyair lewat intonasi atau nada saat menyampaikan puisi. 4. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, pendengar, atau penonton. 5. Diksi atau pilihan kata. Diksi adalah hal penting untuk keberhasilan menulis puisi yang dicapai dengan mengintensifkan pilihan kata. 6. Imagery, yaitu suatu kata atau kelompok kata yang digunakan untuk mengungkapkan kembali kesan panca indera dalam jiwa kita. 7. Pusat pengisahan atau titik pandang, yaitu cara penyampaian cerita, ide, gagasan, atau kisahan cerita. 8. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengungkapan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. 9. Ritme atau irama. Ritme atau irama yaitu totalitas tinggi rendahnya suara, panjang pendek, dan cepat lambatnya suara waktu membaca puisi yang dibentuk oleh pengaturan larik. 10. Rima atau sajak, yaitu persamaan bunyi yang bisa terjadi di awal, tengah, dan akhir. Unsur intrinsik prosa. 1. Plot atau alur cerita, yaitu urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. 2. Penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. 3. Latar atau setting, yaitu segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. 4. Tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya. 5. Pesan atau amanat, yaitu ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. 7. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara memandang dan menghadirkan tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. 7. Konflik. Konflik yaitu penyajian tikayan dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik drama. Unsur intrinsik drama dibagi menjadi 2. Pertama, unsur pertunjukan yang mencakup pemain atau aktor. Pemain yaitu orang yang memeragakan peran di dalam cerita. Pentas. Pentas adalah panggung tempat pertunjukan drama. Dan yang ketiga adalah sutradara, yaitu pemimpin dalam pementasan drama yang juga bertanggung jawab dalam kesuksesan pementasan drama dan membuat perencanaan yang matang. 4. Penonton. Unsur cerita drama mencakup 1. Perwatakan atau karakter tokoh, yaitu keseluruhan ciri-ciri jiwa seseorang tokoh dalam lakon drama. Karakter ini diciptakan oleh penulis lakon untuk diwujudkan oleh para pemain drama.
2. Dialog. Dialog yaitu ciri khas dari suatu drama yang berupa naskah. Naskah tersebut berbentuk percakapan atau dialog yang harus memperhatikan ragam lisan yang komunikatif. 3. Latar. Latar yaitu tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah drama. 4. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk suatu kesatuan cerita dalam drama. Sastra anak sebagai sumber pembelajaran bahasa di sekolah dasar dapat dijadikan bahan pembelajaran apresiasi asal disesuaikan dengan kondisi dan tingkat perkembangan anak. Cerita yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak dibagi menjadi 3. Yang pertama, cerita yang digemari di usia prasekolah sampai dengan kelas 1 SD. Pada tahap perkembangan ini, cerita yang digemari adalah cerita-cerita lugas, singkat yang akrab dengan dunia mereka, seperti fabel, anak-anak, rumah manusia, mainan, humor, sajak-sajak dongengan, sajak-sajak merdu dengan rima-rima yang indah. Yang kedua, cerita pada tahap perkembangan usia 6 sampai dengan 10 tahun. Pada tahap perkembangan ini, cerita yang digemari adalah cerita binatang, cerita anak di negeri lain, dan hikayat lama serta hikayat baru. Yang ketiga, tahap perkembangan usia 11 sampai dengan 14 tahun. Cerita yang digemari pada tahap perkembangan ini adalah cerita yang membutuhkan cerita nyata, cerita tentang kehidupan orang dewasa, cerita pahlawan, dan cerita-cerita yang mengajarkan tentang cita-cita pribadi, petualangan, kepahlawanan, biografi, autobiografi, mite, dan legenda. Jenis sastra anak di sekolah dasar. 1. Buku bergambar. Buku bergambar adalah buku cerita bergambar, tetapi dalam bentuk cerita, bukan buku informasi. Dalam hal ini, gambar berperan sangat penting bagi anak-anak kelas awal sebelum mereka dapat membaca kata tertulis. Dengan buku bergambar yang baik, anak-anak akan terbantu memahami dan memperkaya pengalamannya dari cerita. 2. Fiksi realistik. Fiksi realistik adalah tulisan imajinatif yang merefleksi kehidupan secara akurat pada masa lampau atau sekarang. 3. Fiksi sejarah. Fiksi sejarah adalah cerita realistik yang disandarkan pada masa yang lalu atau latar waktunya berlangsung pada masa lalu. 4. Fiksi ilmu. Fiksi ilmu adalah suatu bentuk fantasi yang berlandaskan hipotesis tentang ramalan yang masuk akal karena berlandaskan metode ilmiah. 5. Cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan cerita khayal yang berakar dari cerita terdahulu, yaitu cerita rakyat, legenda, mitos, dan cerita-cerita kemanusiaan lainnya. 6. Biografi. Biografi adalah kisah tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain. Dan 7 adalah puisi. Puisi anak dilihat dari dunia citraannya digambarkan dalam things dan sign yang sesuai dengan dunia pengalaman anak. Strategi dan metode pembelajaran sastra di sekolah dasar. Bentuk strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran sastra anak adalah 1. Strategi bercerita, 2. Berbicara, 3. Bercakap-cakap, 4. Mengungkapkan pengalaman, 5. Membacakan puisi, 6. Mengarang terikat dan bebas, 7. Menulis laporan, menulis narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi, 8. Menulis berdasarkan gambar atau visual, dan 9. Mendramatisasikan karya sastra. Sedangkan metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran sastra anak adalah metode menyimak, metode membaca, baik itu membaca nyaring, membaca dalam hati, ataupun membaca bersama. 3. Metode menonton,
4 metode mengarang, 5 metode role playing, 6 metode bermain drama, dan ketujuh adalah metode parafrase.